Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, para sahabat Tanis Baik semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dani akan menyampaikan lanjutan ya teman-teman, lanjutan dari part 1 mengenai, nah ini dia topik yang cukup menarik ya, tentunya. Jadi bagaimana kita melihat suatu kenyataan teknis yang sebenarnya yang berbeda dengan anggapan atau pendapat barangkali. Oke, pada minggu atau periode yang sebelumnya, yang part 1, kita telah membahas ada 15 objek ya, 1-15. Sekarang kita teruskan dari objek ke-16 sampai ke objek 32, teman-teman. Jadi betapa cukup banyaknya ya, itu juga saya batasin ya. Kalau saya pikir-pikir ya ada lagi yang lain-lain ya, mengenai sesuatu hal yang perlu kita klarifikasi, yaitu betapa kita sering-sering terjebak ya, kepada pendapat atau semacam perasaan atau anggapan atau advice yang barangkali kurang tepat yang disampaikan oleh teman-teman yang lain atau oleh bengkel, oleh narasumber yang lain. Barangkali ini perlu kita klarifikasi karena saya mencoba juga untuk membanding-bandingkan ya dengan referensi yang cukup valid yang saya pelajari. Kebetulan juga background saya juga mendukung untuk itu. Oke, kita mulai teman-teman ya. Untuk part 2, butir atau objek yang ke-16 sampai dengan objek ke-32 mengenai bagaimana kita mengklarifikasi anggapan, pendapat atau pikiran ya kepada kenyataan teknis yang sebenarnya dari aspek persepedaan. Oke, saya ini hanya materinya hanya presentasi aja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk part yang kedua ya, dari suatu bahasan mengenai meluruskan anggapan dan pendapat pada kenyataan teknis aspek persepedaan. Inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Nah ini, ya kembali lagi ya, kita ulangi sedikit aja sini. Betapa di sini anggapan dan pendapat ini bisa berbeda dengan kenyataan teknis. Ya karena masalah ini, anggapan dan pendapat hanya mengandalkan perasaan atau persepsi yang diterima dari alat indera manusia yang terbatas kemampuannya. Inilah faktor ini. Jadi ini sangat subjektif juga dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan daripada kebenaran ya, kebenaran teknis ya. Sedangkan kenyataan teknis itu adalah hasil pengujian dengan parameter mekanika, fisika, dan engineering yang terukur dan telah terbukti kebenarannya menggunakan perhitungan matematika. Nah, inilah pikiran, pendapat, rasa-rasanya ya semacam intuisi lah ya dari keadaan kita yang sangat subjektif yang bisa dianggap sebagai kebenaran, padahal bukan gitu loh. Yang kita harus acu ini kenyataan. Jadi kenyataan teknis itu dibuktikan kebenarannya dengan pengukuran atas berbagai fungsi dan kerja mekanisme komponen mesin menggunakan parameter alat ukur yang telah ditera skalanya. Inilah yang harus kita gunakan. Oke, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa berhijrah lah ya, atau punya referensi minimal ya mengenai kenyataan teknis sebenarnya gimana dari apa-apa yang sering kita bicarakan sebagai anggapan suatu pendapat atau anggapan kebenaran. Jadi mengenai objeknya ini inilah suatu tabelnya ya yang bisa teman-teman lihat untuk suatu paket lah, suatu paket ya yang mudah dibaca. Ada halaman berikutnya, ada sampai ini suatu tabel ya mengenai anggapan dan pendapat pada kenyataan teknis ini ya. Inilah penjelasannya semua. Tapi kita akan membahas dengan ilustrasi ya, untuk memudahkan teman-teman memahaminya. Oke, yang pertama, nah ini kita sering-sering ada juga ya nganggap bahwa oli rem itu bisa memakai baby oil. Ini pernah ditanyakan bahkan beberapa kali ya oleh teman saya di waktu saya goes, dan juga waktu ada yang nanyakan di follower saya juga menanyakan bahwa kenyataan seperti ini.
Jadi rem hidrolik itu bisa menggunakan baby oil atau cairan sejenis seperti ini. Ini. Ya. Nah, pada kenyataan teknisnya tidak bisa, teman-teman. Jadi minyak rem sepeda itu perlu minyak mineral yang tak menyerap air dengan sifat hidropobik ini, yang non-korosif dan tahan suhu tinggi. Oke, syarat tersebut juga dipenuhi oleh minyak rem DOT. Jadi kita memang harus menggunakan mineral oil seperti ini, atau suatu kebutuhan menggunakan minyak DOT ya, Department of Transportation, ini standarisasi dari Amerika seperti ini. Pada saat kita pengisian baru atau pengurusan bleeding atau menggunakan tambahan. Untuk pengisian untuk tambahan atau bleeding itu sebaiknya kita menggunakan yang sama, teman-teman. Andai kata kita gunakan minyak mineral, ya kita gunakan minyak mineral. Andai kata DOT ya, warnanya ini agak bening ke kuning-kuningan sedikit ya ini ya. Nah, kita harus menggunakan yang sama dengan serial sini DOT 5.1 seperti ini. Jadi kenapa minyak baby oil ini tidak diperkenankan ya? Karena apa? Jadi dia itu tidak memenuhi persoalan teknis. Jadi dia tidak mudah menyerap air ya. Dengan syarat-syarat baby oil ini tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Yang harus tidak mudah menyerap air, higroskopis ya, tidak mudah menguap, tahan suhu tinggi dan tidak korosif. Nah, pada baby oil syarat ini tidak terpenuhi gitu loh. Jadi ini bisa digunakan hanya pada kondisi darurat saja seperti ini. Oke. Jadi minyak baby oil itu atau sejenisnya memiliki sifat yang tidak disyaratkan ya untuk minyak rem. Jadi bisa hanya digunakan pada kondisi darurat. Oke, teman-teman ya. Sekali lagi, jangan sekali-kali menggunakan baby oil seperti ini atau yang sejenis ini untuk minyak rem. Gunakanlah oli mineral atau oli DOT seperti ini. Ini hanya bisa digunakan pada saat kondisi darurat. Kita beralih ke objek yang selanjutnya. Ini mengenai oli Singer, teman-teman. Oli Singer dianggapnya bisa digunakan untuk pelumas rantai sepeda. Ini seperti ini. Nah ya, karena ini ya cukup encer lah ya. Tapi tetap saja ya, ini tidak cocok gitu. Cocoknya untuk permesinan kecil ya. Peralatan untuk permesinan yang kecil ya, ini ya. Di mesin jahit ya. Ini tidak cocok digunakan karena pelumas rantai membutuhkan unsur wax. Nah, ini agar tidak lengket dan oil additive untuk mencegah rantai kotor dan cepat aus. Nah, inilah syarat-syarat teknisnya. Syarat-syarat teknisnya tidak dimiliki oleh oli Singer ini. Jadi oli Singer ini encer. Dan mudah menangkap kotoran dan kurang tahan gesekan pada beban besar. Nah, inilah. Ya, memang ini bukan untuk rantai, teman-teman. Ini untuk permesinan kecil ya. Hanya untuk permesinan kecil yang sifatnya juga ini di dalam terlindungi. Sedangkan oli rantai ini terbuka ya. Dan ini sering mudah banyak kotoran dan lain-lain pasir di sini ya. Sehingga di sini dibutuhkan unsur wax. Jadi wax itu membuat pelumas itu agak kering ya, sifatnya kering ya, sehingga tidak mudah terkena kotoran atau debu di sini. Dan juga di sini dia memiliki oil additive ya, yang cepat aus. Nah, inilah bedanya. Jadi gunakanlah oli khusus rantai. Oke, jelas ya. Jadi jangan menggunakan oli Singer. Objek selanjutnya adalah, nah ini soal anggapan. Ini lagi, teman-teman katanya kalau sepeda itu rantainya harus menggunakan oli rantai sepeda khusus. Nah, ini kurang tepat, teman-teman. Karena pelumasan rantai sepeda itu bisa juga ya, ini memakai oli rantai sepeda motor atau chain loop oil ini. Nah, ini juga mengandung unsur wax ini dan oil additive. Bahkan kemampuannya itu lebih kuat ininya, unsur wax dan additifnya ini. Karena kenapa? Motor ini ya putarannya tinggi dan beban juga lebih besar seperti ini. Jadi oli rantai sepeda ini tidak khusus ya, tidak harus khusus menggunakan oli rantai sepeda, dapat menggunakan oli rantai sepeda motor seperti ini. Nah, ini. Jadi keterangannya oli rantai sama dengan sepeda motor dan bebannya juga jauh lebih ringan, bahkan putarannya ini ya, putaran sproket sepeda motor ini ya, itu lebih tinggi ya. Dan kecepatan putarnya ini untuk sproket yang ada di sepeda ini hanya 52%, teman-teman. Lebih kecil ya, jauh ya daripada putaran sepeda motor ini di sproketnya.
Jadi kita bisa menggunakan oli sepeda motor ya, dan ya lebih irit tentunya ya. Ini biasanya harganya mahal, ini lebih murah. Tentunya dengan unsur wax ya dan additif. Wax ini kalau kita semprot ke tangan, kita biarkan ya, mengujinya itu, biarkan ya kurang 1 menit ini akan kering teman-teman. Kering ya, dan tidak nempel gitu. Inilah salah satu caranya. Oke, jelas ya. Kita harus beralih kepada oli sepeda motor atau sepeda. Jangan menggunakan oli, harus menggunakan harus menggunakan oli sepeda atau menggunakan oli sepeda motor seperti ini agar harganya lebih murah teman-teman. Oke, kita beralih ke selanjutnya. Yang nomor 19, objeknya adalah bahwa kita menganggap bahwa grease otomotif dapat digunakan untuk pelumasan bantalan gotri dan bearing sepeda. Nah, ini tidak bisa digunakan, tapi dengan syarat ini di-ensure-kan loh. Jadi memang tidak bisa digunakan dalam kondisi utuh seperti ini. Grease otomotif ini tidak bisa digunakan untuk grease sepeda, bearing bantalan gotri atau bearing sepeda. Karena kenapa? Bantalan gotri ya dan bearing sepeda itu viscosity yang dibutuhkan tuh lebih kecil dari grease otomotif ini. Ya, jika gunanya mengurangi gesekan. Nah, kemudian bearing keramik juga perlu kemas khusus. Jadi gini teman-teman, grease sepeda ini ya oke, kita bisa beli tapi harganya mahal ini. Dan juga grease keramik ini ya memang harus menggunakan grease keramik yang lebih encer bahkan dari grease sepeda ini. Memang harus khusus ya. Tapi kita ada alternatif. Kita bisa menggunakan grease bikinan teman-teman. Jadi grease sepeda dapat dibuat dengan mencampur grease otomotif ya dengan NLGI 2 double ininya, kode quality-nya ini ya, dengan oli SS 90. Nah, ini kita bisa membuat grease sepeda dengan mencampur ya grease otomotif ini ya 2 bagian dan oli SAE 90 ini 1 bagian. Campur aja, kita aduk demikian rupa sehingga itu lebih encer. Dan kemampuan pelumasannya juga tidak kalah dengan grease sepeda karena SAE 90 ini ya lumayan ini. Sifat kimia untuk anti geseknya juga anti keausan juga ini tinggi. Sehingga dengan penyampuran ini bagus sekali teman-teman ya. Lebih encer setara dengan ini. Oke, jadi ini akan jauh lebih murah daripada kita membeli grease khusus sepeda. Oke, ini ada solusinya ya. Jadi kita bisa gunakan dengan catatan ini ya, mencampur dengan oli SAE 90. Nah, ini mungkin pada bengkel-bengkel sepeda yang pinggir jalan, mereka acuh aja menggunakan grease ini. Padahal nanti sepeda kita akan gesekannya lebih tinggi ya. Baik itu untuk gotri ataupun yang bearingnya. Ya kita tidak, kalau untuk bengkel sepeda atau yang dealer lah, itu mungkin langsung menggunakan ini ya. Tidak mencampur ini. Oke, yang selanjutnya yang 20. Nah ini banyak nih. Kita temukan bahwa satu anggapan bahwa bearing keramik sangat luncur dibandingkan bearing baja. Itu kenyataannya memang benar, tetapi tidak sebesar apa yang disangkakan gitu loh. Jadi ada publikasi dari suatu institusi pengujian bearing ya, internasional ya. Jadi rolling friction ya pada bantalan bearing keramik ini memang lebih kecil, tapi hanya 3%, seperti ini, 3%. Nah, setelah dihitung ya dengan seal ini secara total malah menurun ini. Jadi memang hambatan rolling ini lebih kecil daripada hambatan seal ya, o-ring seal ini. Jadi akhirnya secara total hanya penurunannya itu dibandingkan steel dengan keramik itu hanya turun 3%, 0,3% ini. Sangat kecil sekali. Ya, jadi justru kenaikan gesekan ini akan signifikan ini pada putaran tinggi teman-teman. Sedangkan pada pembenahan sepeda putarannya hanya paling maksimal hanya 550. Ini pun ada di komponen puli ya, puli ERD, dan ini yang besar itu adanya di hub free hub sepeda ini. Kalau di crank atau di bottom bracket jauh lebih besar daripada ini. Oke. Jadi ini tidak signifikan, bisa kita gunakan untuk teman-teman yang ingin mengejar prestasi lah, kejuaraan atau balap atau lomba lah ini ya. Kalau untuk menggunakan biasa kita gunakan ini aja. Bahkan ini lebih awet teman-teman, lebih awet karena apa? pada saat kita udah mulai ini luka, dia ada butiran yang getas ini
tergerus di sini, ini cepat sekali turunnya longgarnya cepat sekali dibandingkan dengan bearing steer ini. Dia lebih lihat, ini getas teman-teman, sehingga pada saat kita longgar ini cepat longgar dan langsung copot. Kalau ini ya lebih bertahan lama. Oke lah, tergantung teman-teman menginginkannya yang seperti apa, tapi anggapan lebih luncur itu kurang tepat ya, hanya kecil sekali penurunannya. Untuk yang objek yang selanjutnya adalah suatu anggapan yang ini mengenai ban teman-teman. Nih, dibilanginnya ban yang terkenal berkualitas menjamin pemasangan di velgnya itu tidak goyang. Tidak juga teman-teman, tidak seperti itu. Andai kata, nah dengan catatan ini, andai kata kita pasang pada velg ya, pada velg atau rim di sini ya, yang rim tape-nya ini tidak menutupi ini bead sheet ini, velg ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini harus rim tape-nya harus di tengah. Bead sheet ini yang ada di kiri kanan ini harus terbuka teman-teman, sehingga untuk duduknya bagian dalam, karet bagian dalam ya daripada lingkaran ban ini. Andai kata ini tertutup seperti ini, rim tape menutup bead sheet ini, wah itu nanti dia tidak bisa duduk dengan tepat. Nah, kemungkinan goyang rim tape ini. Jadi cara memperbaikinya itu kita bisa menggunting. Ini ada contohnya teman-teman videonya ya, bahwa kita bisa memakai ini, tapi kita perkecil ya, sehingga hanya duduk di bagian dalam dari lingkaran dalam dari rim ini sendiri. Itu teman-teman ya. Ini memang bisa kita laksanakan dengan diameter lingkaran Eterto ya, yang pastinya ini akurat ya. Tapi kita harus bisa memasang ini dengan kondisi bead sheet ini tanpa rim tip teman-teman. Oke. Untuk yang selanjutnya, suatu anggapan bahwa tekanan ban yang tinggi menjadi ban tidak mudah bocor ini. Ini ada benar ada tidak juga teman-teman. Memang dia tidak mudah bocor ya dengan tekanan yang lebih tinggi ini ya, yang lebih tinggi dari standar ini. Tapi hanya untuk kondisi ini, dia misalnya terbentur batu atau bagian sudut yang tajam dari trotoar atau apalah yang tajam ya, bukan yang menusuk ya, yang menindih ini seperti ini ya. Itu memang lebih tidak berisiko lah ya untuk ban tekanan tinggi ini ya, seperti ini. Tapi tidak untuk benda yang tajam, yang runcing seperti paku ini. Baik ban yang ukuran tekanan tinggi ataupun yang standar ya, ini tidak rentan. Tertusuk paku tetap aja bocor dia, gitu loh. Jadi pertimbangkanlah ya. Kalau alasan ban tekanan tinggi itu untuk kondisi seperti ini, kita akan merasakan pengendalian atau bersepeda yang tidak nyaman kok bannya karena terlalu tinggi. Kenapa ini? Sepeda risiko juga selain kurang nyaman juga ya, sepeda mudah tergelincir ini karena hambatan daya cengkeramnya itu akan menurun ini, akan tergelincir apalagi kondisi hujan seperti ini. Oke teman-teman ya, kita tetap ya harus memompa ban itu dengan kondisi ban yang tetapnya standar ya, tetap standar. Terkecuali kita memakai ban tubeless lah, ban tubeless seperti itu ya terhindar lah ya sedikit ya, ban agak susah kempes karena dia mengandung liquid atau cairan seal ya untuk menutup bagian yang bocor ya, atau yang sini yang terkena paku ya. Jadi tekanan ban yang tinggi ini memang tidak nyaman teman-teman, dan cengkeramannya juga akan berkurang. Oke, jadi kita kembali ya kepada yang standar tekanan ban itu. Kemudian yang 23 ini kita kembali ke kondisi ban dalam ini dengan anggapan bahwa ban dalam yang robek lebih dari 1 cm atau lebih itu tidak dapat ditambal karena mudah bocor seperti ini. Ini ya memang kalau ditambal dengan cara biasa dengan tambalan tambalan kering lah atau tambalan dengan lem ya, memang mudah bocor. Tetapi itu kita bisa atasi dengan menambal ban ya dengan teknik vulkanisir. Kenapa dengan teknik vulkanisir? Karena karet mentah ini akan menjadi karet yang kuat ya, kuat, dan apabila dipanaskan ini akan menyatu dengan ban dalam, sehingga nih walaupun dia di sini lebar robeknya 1 cm atau lebih, dia nutup sebagai lapisan karet yang cukup tebal ya, tebal dan tahan gitu loh ini, karena menyatu dengan ban dalam kan dipanasin gitu ya. Jadi kita bisa minta tolong lah
ke tukang tambal ban ya, atau kalau kita memiliki alat pres ini kita bisa lakukan sendiri seperti itu. Dan hasilnya ini udah saya coba teman-teman. Memang ini memuaskan ya. Mungkin 1 cm 1,2 atau lebih dari inilah. Itu pun masih bisa diatasi arah memanjang seperti ini ya dengan alat pres ini. Oke, jadi kita jangan membuang ban, sayang ya. Harga ban itu yang bagus ya, bisa seharga 50-60 ribu ya, sayang ya. Kita tambah aja. Tambal di tukang tambal ban ya, itu nggak lebih dari 15 ribu, 10 ribu lah kali ya. Itu akan murah teman-teman. Oke, objek yang selanjutnya mengenai anggapan dan pendapat. Nah ini sadar teman-teman. Sadar lebar dan empuk ini. Dianggapnya atau pendapatnya sadar lebar dan empuk ini akan membuat goes lebih nyaman. Ini betul. Tapi ada tanda kutipnya ini, ada syaratnya. Ini hanya untuk jarak dekat ini. Tapi kalau untuk jarak jauh, ini tidak bisa teman-teman. Jadi sadel ini ya, yang lebih lunak ini dengan gel, itu akan membuat pantat kita atau bokong kita ini menjadi cepat panas karena kebebasan bergerak dan pendinginan udaranya berkurang dengan bagian bawah permukaan pantat kita ini ke sini, dia menekan ke sini dan dalam gitu ya, itu menyebabkan pergerakan kita berkurang untuk memasukkan udara dingin ke sini ya. Jadi ini panas nih, bokong kita jadi panas. Kalau untuk yang di jarak dekat emang nggak apa-apa, jarak jauh kita ya sengsara juga kita ini. Jadi sadel lebar empuk itu cocok untuk sepeda dalam kota yang jarak tempuhnya pendek dan perjalanannya singkat. Jadi itu karena saya sering perjalanannya jarak jauh, ya saya memakai sadel yang kekerasannya ini sedang ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk ya, sedang-sedang aja ya, dan bukan menggunakan gel ya, nggak perlu. Jadi pergerakan kita itu bebas dan kita tidak panas ya, sedang kekerasannya medium ya. Ini untuk jarak jauh kita akan nyaman mengemudikan tanpa ada keluhan di bokong kita. Seperti itulah kurang lebih lah ya sadelnya. Jadi kriteria ini khusus ya untuk jarak dekat aja. Oke, yang selanjutnya nomor 25. Nah ini kalau untuk teman-teman yang sering berjalan bergoes ya, jangan jarak jauh dengan berbagai medan, tentunya ngerasa lah bahwa fisiknya tuh kuat gitu loh ya. Jadi seolah-olah kekuatan fisik dan teknik pengendalian sepeda adalah kunci mengatasi segala medan. ini ada benernya tapi masih kurang syaratnya teman-teman. Kita juga harus ya dengan mempertimbangkan menggunakan jenis sepeda yang tepat gitu loh. Jadi fisik dan tekniknya yang bagus juga dengan sepeda yang tepat. Nah, untuk jalan-jalan yang MTB ya, kita harus sepeda MTB ya. MTB untuk jalan sepeda luar kota yang rata, kita menggunakan sepeda touring ya. Kemudian yang kombinasi ya, kadang-kadang kita keluar kota jalannya jelek, kita bisa menggunakan gravel, hybrid atau touring. Ini agak mirip ya. Nah, itulah. Jadi sepeda road bike itu tidak bisa kita gunakan ke medan-medan yang sulit off-road ya, road bike khusus. Tapi untuk gravel yang semi road bike juga, MTB juga bisa ya, gravel, hybrid, dan touring bisa di kedua medan ini. Begini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah selain sepedanya tepat, juga gear ratio teman-teman, dan jenis ban. Jadi gear ratio ini ya, terutama untuk uphill ya, uphill yang kadang-kadang kita untuk high speed yang itu rata-rata bisa cepat lah ya. Pasangan antara 48 atau 46 ke 11 sudah cukup ya, cukup cepat. Tapi yang uphill ini ya, kita harus memiliki gear ratio uphill itu yang sedang lah untuk luar kota, yang jangan lebih dari 0,6 ya. Untuk gradient 22% ya, itu sedang lah. Tapi kalau misalnya 0,85 itu sudah agak berat ya. Jadi gear ratio juga harus tepat ya. Dengan sepeda yang tepat dan gear ratio yang tepat juga ban yang tepat. Jadi kita harus mempertimbangkan yang jalan-jalan rata ya, bannya yang gravel lah ya, atau yang agak halus permukaannya ya, di tengahnya halus ya. Untuk kombinasi kita kombinasikan lah ya dengan MTB ini yang ban gravel yang sininya sedikit ada
bintik-bintik atau ada alur-alur untuk cengkeraman ya. Kalau hujan ini juga untuk ban touring juga kita harus menggunakan ban yang ada alurnya, yang multi purpose lah ya, multi medan, sehingga kita lebih aman. Inilah ban juga harus tepat teman-teman ya. Yang banyak digunakan di downhill, all mountain atau cross country ya, bannya tentunya harus ban yang memiliki tombolan buton-buton ini ya, yang menonjol ya, yang banyak. Oke teman-teman ya. Yang dokter selanjutnya kita beralih ke ini, anggapan di mana cara mengatasi tanjakan itu ya, itu harus dengan daya torsi atau kayu yang maksimal. Nah ini ini mungkin yang pemula atau newbie ya, oke dia begitu bersemangatnya untuk goes tanjakan dengan maksimal ya. Ini justru kurang tepat ya. Karena apa? Ya kita sebenarnya jalan-jalan yang agak datar dan goes itu ya kita bisa seimbangkan ya tenaga kita dengan tidak maksimal ya. Cukup dengan menggunakan torsi, kalau dikata tanjakan itu dengan 80% aja. Jaga konstan dengan mengatur gear ratio uphill. Apa gunanya? Agar pada saat tanjakan panjang kita masih bisa mengatasinya. Kita masih memiliki tenaga dan napas cadangan ya yang terus tersedia. Andai kata kita maksimal ini, kita akan kepayahan teman-teman. Mungkin dengan jarak 100 meter atau 200 meter kita udah udah ngos-ngosan ya. Oke, jadi tidak usah kita menggunakan torsi yang maksimal sehingga kita bisa goes nanjak itu dengan apa ya? Dengan lebih smooth lah ya, dengan lebih tenaga. Seperti ini. Nah, inilah besarannya ya yang telah saya perhitungkan dengan berat badan 75 kg, panjang kering sekian 17,5, kita akan mendapatkan gaya goes rata-rata 28 kg force ya. Ada kata 80% ini ya, kita kalikan dengan ini ya, torsi ini jadi torsi ya. Jadi torsi besarnya ini ya, jadi 4,9 ini ya. Torsinya jadi 4,9 ya. 80%-nya kita akan mendapatkan nilai 3,92 seperti ini. Jadi gaya tekan ke sini 28 kg force akan mendapatkan torsi goes di sini 80%-nya sebesar 3,92 kg force seperti ini. Oke. Jadi kembali lagi ya. Tanjakan nggak usah ngotot, kita santai-santai aja, mainkan gigi, atur napas, cukup dengan torsi atau gaya goes 80%. Kita akan lebih itu ya, lebih mampu nanjak dalam waktu yang lama. Oke, ini untuk nanjak selanjutnya yang 27. Nah ini ada istilah yang umum nih digunakan pada teman-teman yang yang menyukai road bike lah ya, di platoon atau yang mungkin istilahnya udah umum lah, saya juga kayak nggak tepat ya gitu loh ya. Jadi untuk meningkatkan kekuatan goes perlu latihan cadence dan power. Nah cadence ya benar, latihan cadence, latihan putaran ya, supaya kita bisa goes dengan putarannya tinggi sampai 120, di atas 100 lah ya. Kalau 60 rpm itu satu putaran per detik tuh 60 rpm, dua kali 60 rpm ya 120 ini. Sangat cepat sekali ya, kita harus latihan ini. Dan ada lagi yang agak kurang tepat, latihan power katanya. Latihan power ya kalau dalam satuan engineering atau satuan teknik ya daya, power tuh daya gitu loh. Satuannya beda dengan goes ini, beda. Jadi sebenarnya yang perlu itu istilah power menjadi beban. Jadi latihan power ya meningkatkan cadence dan beban, bukan power gitu loh. Karena beban ini torsi, ya ini beban ke sini, torsi ya. Setelah dikalikan dengan ini beban sini jadi torsi. Torsi itu kayak engkol memutar. Jadi kita latihan beban untuk mengengkol gitu loh. Ini torsi istilahnya atau beban lah sini. Jadi kenapa? Power itu adalah torsi dengan memperhitungkan satuan waktu. Kita bisa menyebutkan latihan power, bisa dengan catatan bahwa kita itu menggoes sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya untuk secepat-cepatnya mencapai tujuan. Itu power, betul. Karena dia menghitung waktu ini seperti ini. Dan power itu dalam satuan HP atau kilowatt. Jadi teman-teman yang memiliki daya atau kekuatan yang besar ya, terus terang ini akan nyampe lebih cepat karena power besar gitu loh. Bukan torsinya, bukan dayanya besar. Daya itu bisa torsi, dia tidak memperhitungkan waktu gitu loh. Beban aja, beban daya ke sini.
Kalau dia torsi, dihitung waktunya dia power. Jadi kalau kita berakselerasi dengan cepat untuk mencapai lebih cepat, ya itu memang kita latihan power, bukan latihan beban gitu loh. Yang seharusnya tuh latihan beban gitu loh. Itulah bedanya. Inilah harus teman-teman perhatikan karena ini istilah teknis yang benar teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini mudah-mudahan bisa tahulah mengenai satuan torsi dan daya ini atau power ini seperti ini. Kemudian ini teman-teman, ada anggapan ini sini juga nih. Ini saya juga nih lihat di YouTube gitu. Kalau kita menggunakan crank pendek, ini goesan akan semakin kuat dan mengulangi kelelahan dan kita tidak ngos-ngosan. Saya jadi senyum-senyum saya gitu loh. Loh kok begitu? Saya bilang, ini kan crank itu hanya membentuk suatu kondisi karakter daripada semacam mesin, namanya mesin. Diesel mesinnya stroke-nya atau ini pendek, cranknya pendek diesel. Mesin bensin cranknya pendek, mesin diesel cranknya panjang. Ini hanya ini. Jadi karakternya untuk crank pendek ini sama dengan mesin bensin. Ini cocok untuk cadence tinggi dan torsi rendah. Anggaplah road bike ini mesin bensin gitu loh ya, atau motor bensin. Nah, crank panjang ini di atas 70 ini, jadi dia mempunyai karakter ya, cadence rendah dan torsinya tinggi. Ini pada MTB. Ini anggaplah sebagai mesin diesel ini, gitu loh. Jadi kenapa ada panjang pendek? Jadi kita gunanya untuk menghasilkan goesan optimal terhadap beban. Jadi kita menginginkan suatu kondisi beban ini secara optimal. Baik yang panjang atau yang pendek, ini karakternya beda gitu loh. Sedangkan kelelahan ini tidak ada hubungan dengan crank panjang pendek. jadi kuncinya ini. Jadi tingkat kelelahan sebanding dengan power yang dikeluarkan penggoes ini. Jadi kelelahan itu semakin kita menggunakan power yang besar, kita makin cepat lelah gitu loh. Ini kuncinya ini. Bukan crank pendek, bukan gitu loh. Atau panjang, bukan. Ini bisa disesuaikan karakternya. Ini mempengaruhi karakter gitu loh. Ada kata ini MTB kita goesnya cepat pun jadi lelah juga, sama dengan crank yang 170 ini dengan 175 akan sama. Jadi kuncinya itu pengeluaran power yang dalam waktu yang singkat ini. Nah, gunanya untuk menghindarinya gimana? Kelelahan ini ya kita mengurangi goesan ini ya, torsi goes ini tetap konstan dengan menggunakan pengaturan gigi yang baik. Ini kuncinya teman-teman. Pahami teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang kurang paham masalah ini jadi kejebak ini. Wah, pakailah crank yang pendek ini supaya nggak cepat lelah. Kuat gue nggak juga. Bukan itu. Ini hanya karakter ya. Karakter pendek dan panjang itu. Ini juga ada videonya teman-teman. Ini udah jelas di sini ya. Ini saya ilustrasikan yang pendek itu sebagai motor bensin atau RPM tinggi pada road bike, dan crank panjang ini untuk motor diesel ya atau mobil truk lah ya. Yang bebannya berat dan putarannya ini rendah mesinnya. Seperti itu yang penjelasannya teman-teman ya, supaya kita paham semuanya. Oke, selanjutnya. Nah ini mengenai shock absorber ya, untuk sepeda hardtail atau sepeda full shoes ya, seperti ini. Jadi ada yang menganggap bahwa kita nggak usah inilah, jadi memposisikan open pada kunci fork dan rear suspension di jalan raya untuk kenyamanan bersepeda. Jadi di jalan manapun juga kita, ini posisinya open teman-teman. Padahal tidak begitu. Posisi open ini ya, pada fork dan rear suspension ini, itu hanya kita gunakan ini ya, pada keadaan jalan yang off-road, yang jelek gitu loh. Yang jelek, yang off-road, yang membutuhkan suatu yang turun, yang banyak batu-batu, suatu pengendalian yang stabil dengan adanya suspensi ini. Jadi pada saat jalan jelek, turun, dan susah dikendalikan, kita gunakan full sus ini, dua-duanya kita open. Sedangkan pada jalan yang menanjak ya, dan jalan yang rata ya, jalan raya ini kita harus lock teman-teman. Kenapa harus lock ya? Jadi pada saat kita posisi open ini, goesan ini ya, itu akan makin berat. Kenapa? Tenaga kita terserap oleh suspensi ini. Seperti itu. Itu loh. Jadi memang ini udah saya rasakan ya. Selalu saya pada saat membedakan, saya buka ini open, saya buka ini open. Oh, goesnya berat nih. Jauh teman-teman ini perbedaannya dibandingkan dengan lock ya pada saat jalan kita
jalan rata ini seperti ini. Begitu juga pada saat jalan nanjak juga ya, jangan lupa kita juga harus posisi sini lock. Ini ya, lock ya, jalan nanjak. Kenapa? Jadi jalan lock ini ya pada jalan nanjak ya. Jadi supaya kita tuh sepeda tidak gerak naik turun. Ya, ini nanjaknya juga kita bisa goyang-goyang ini. Jadi kondisi ini mengurangi kemampuan menanjak ya. Kita harus lock ya. Kembali lagi ya. Jadi di jalan menanjak mengakibatkan sepeda naik turun, kondisinya harus lock. Dan jalan open ya, posisi open hanya untuk jalan turun dan jalan pada saat kondisi jalan ini banyak batu-batu atau jalan yang jelek seperti ini ya. Kita open ya. Kita kombinasikanlah pada bedaan bervariasi dengan membuka ya dan menutup ini ya, kuncinya ya. Oke ya, jelas ya. Yang ke-30. Seperti ini. Nah ini pendapat. Disc brake lebih unggul dari cantilever brake, U-brake dan V-brake. Ini pendapat benar teman-teman. Betul, tapi tidak sepenuhnya betul gitu loh. Kenapa? Sepeda dengan disc brake juga mempunyai kelemahan, yaitu andai kata pengereman dilakukan terus-menerus pada jalan menurun, disc brake ini panas teman-teman, panas ya, sehingga daya pengereman menurun. Jadi disc brake tanpa heatsink, daya pengereman akan menurun oleh panas yang berlebihan pada penggunaan yang terus-menerus ini. Ini udah sering saya alami ya, saya ceritakan di video penggunaan pengereman ya, ini ada ya, sini. Ini sampai warnanya ungu teman-teman, ungu dan panas sekali ini. Pengereman memang jauh menurun ini ya. Nah ini kondisi ini terjadi karena ini teman-teman. Jadi rem cakram itu akan mulai slip pada suhu di atas 200 derajat Celcius. Dan resinnya juga ya, resin kampas remnya ini akan terbakar pada suhu 350 derajat Celcius ini. Jadi jelas ini, kondisi ini menurunkan daya pengereman seperti ini. Ini, jadi hati-hati pengereman pada jalan menurun. Untuk termasuk saya juga ya, itu saya akan ada suatu teknik ya. Saya mengerem itu berkala ya, direm, dilepas gitu ya. Tidak terus-menerus ditekan gitu. Jadi untuk mengurangi panas yang berlebihan seperti ini. Nah, kondisi rem sepeda yang sekarang ya, itu rata-rata juga untuk road bike-nya sudah memiliki heatsink seperti ini. Dan ini memang ini lebih bagus ya dengan tanpa heatsink. Dan ada kata teman-teman menginginkan disc brake ya yang menggunakan heatsink juga, saya juga ada videonya teman-teman ini. Jadi dengan cara menambahkan plat aluminium nempel di heatsink ini. Plat aluminium sebagai heatsink nempel di rotor disc ini sehingga samalah dengan ini. Oke, ini jelas ya. Jadi rem akan loss ya, andai kata kita turun dan mengerem terus-menerus tanpa heatsink. Oke, ini ada videonya untuk membuat heatsink ya pada rem disc yang biasa. Untuk objek yang selanjutnya, kita lihat di sini. Ini nih, teman-teman rupanya banyak kita ya, produk sekarang juga rata-rata ya, udah bersuara jangkrik ya. Mungkin Pak Pabrikan juga mengerti lah ya, selera konsumen ya. Lebih baik dia laku daripada nggak laku gitu loh. Dan dia juga mengkombinasikan ya, jangkriknya juga mungkin lebih luncur ini. Lebih luncur daripada jangkrik yang harganya lebih murah. Jadi memang FreeHub suara jangkrik ini lebih bagus dari yang bersuara halus. Nah, ini dianggapnya seperti itu, padahal itu suatu pendapat yang kurang tepat ya dari sisi teknis. Kenapa? Jadi mekanisme gerak putar searah FreeHub body ya dengan suara jangkrik, hambatan gesek dan tingkat keusahaannya juga tinggi. Kenapa seperti ini? Karena ini teman-teman, andai kata kita memiliki FreeHub body seperti ini ya, di sini ada pelatuk ya, ini pelatuk ya, ini ya. Di sini ada lingkaran luar sangkarnya ini, sangkar geriginya ini, outer cage teeth ini ya. Ini ada kata berputar ya, dengan suara yang terjadi yang tik 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 itu ya, itu terjadi karena pukulan pelatuk ini ke gerigi outer cage teeth ini. Nah, pukulan itu bisa keras itu karena pegasnya ini juga keras. Ya lebih kuat lah daya tekan pegasnya ini ke pelatuk ini sehingga ini berbunyi gitu. Dan pelumasannya ini juga dikurangi jumlahnya dan lebih encer ya untuk
menimbulkan suatu bunyi yang keras ini. Nah itulah kuncinya untuk berbunyi itu, pabrikan itu. Nah jadi kondisi yang terlalu berlebihan dengan tekanan pegas yang terlalu keras ya terhadap gerakan pelatuk menahan. Ini gerakan bebas pada saat kita pedal tidak digoes ya, kita bebas ya. Ini akan menyebabkan keausannya tinggi teman-teman. Keausannya tinggi dan hambatannya juga hambatan dari perputaran roda itu juga tertahan tentunya ini. Itulah kerugiannya. jadi lebih menurut saya ya, andai kata kita tidak begitu concern ke bunyi ya, yang biasa aja lah. Jangan yang terlalu jangkrik gitu loh. Karena kondisinya memang seperti ini teman-teman kenyataannya. Oke lah seperti itu ya. Jadi pada mekanisme terserah ratchet dari free hub body ini ya, ini akan menyebabkan keausan yang lebih dan hambatan juga yang lebih tinggi tentunya ini. Oke ya. Ini yang terakhir teman-teman. Nah ini suatu cara kita mengupgrade sepeda ya. Dianggapnya bahwa upgrade sepeda itu harus ya dilakukan pada komponen apa aja lah yang bobotnya besar dan gesekannya tinggi ini, sasarannya ini. Memang pada komponen apa saja yang bobotnya besar memang betul itu. Tapi apa yang besar itu apa gitu? Komponen apa? Dan yang gesekannya tinggi itu apa? Jadi ini harus bisa terjawab gitu loh. Komponen yang bobotnya besar itu apa? Yang harus diringankan, yang gesekan tinggi itu apa? Jadi tidak tepat andai gesekan tinggi itu pada bottom bracket. Itu tidak benar teman-teman. Tidak benar. Atau yang ada di situ ya, yang ada di hub dan di free hub dan hub itu tidak benar. Jadi gini, yang benar ya. Jadi upgrade harus diprioritaskan ya pada komponen teknis berputar daripada yang statik. Jadi harus diringankan itu komponen yang berputar daripada komponen yang diam. Yang kedua itu dan pada komponen yang gesekannya tinggi. Nah, contohnya ini teman-teman. Upgrade itu harus prioritas kepada wheelset dan cranknya ringan. Ini harus diprioritaskan. Cranknya dulu, wheelsetnya dulu dan cranknya ini yang lebih ringan tentunya ini. Tentunya gesekannya rendah lah ya. Ini menggunakan bearing juga ini pada wheelset dan crank yang ringan, bukan pada fork yang komponen statis ya. Seat post atau stang yang diam ini, komponen statik yang diam. Dan untuk gesekannya juga ya, kita pada rantai ini gantinya, upgrade-nya bukan pada BB atau free hub gitu ya. Bukan pada bottom bracket yang ada di sini, yang hub dan free hub sini. Atau apalah puli RD lah, oke lah. Tapi pada rantai, karena kenapa teman-teman? Jadi di sini alasannya ya, ini mekanisme komponen yang lebih besar daripada BB dari yang berputar itu tuh benar rantai. Jadi karena rantai dibandingkan BB, free hub dan free hub, porsi hambatan gesek itu 70% ini gitu loh. Dibandingkan yang komponen berputar di sini, jadi kita prioritas pada ini. Nah, untuk komponen yang berputar ya, yang lebih ringan, alasannya ini. Jadi di sini ada suatu peringanan daripada energi kinetis rotasi goes. Dan perumusannya ini. Jadi energi kinetis itu, andai kata dia lebih ringan ya, dia lebih kecil. Jadi setengah M WR kuadrat ini, energi kinetisnya ini. Jadi kalau kita berkonsentrasi masanya ini lebih ringan ya, R-nya juga nggak terlalu jauh lah. Makin besar R-nya makin besar ya energi kinetisnya ini ya, kuadrat ini ya. Makin dia lebih ringan ya, dan putarannya makin rendah juga. Ini makin kecil ini. Kalau putaran tinggi ya makin besar bebannya ini. Jadi kita konsentrasi kepada ini aja lah, masanya ya, pada beratnya seperti ini. Oke teman-teman ya. Jadi terus terang harus kepada komponen yang berputar dan gesekan itu kepada rantai yang prioritas. Oke. Ini terakhir teman-teman ya. Oke, kita kembali ke studio. Tadi telah saya sampaikan mengenai bahasan ya, bagaimana suatu pendapat atau tanggapan atau perasaan yang kita umum ya bisa sampaikan itu sebenarnya subjektif ya, harus diuji kebenarannya. Nah, hal yang seperti inilah ya, itu udah cukup banyak saya bahas, ada 32 objek ya. Mudah-mudahan menjadi suatu referensi lah, masukkanlah pada teman-teman supaya kita bisa berpikir lebih
menguntungkan lah ya. Andai kata kita membeli atau menukar juga lebih menguntungkan, sehingga memang apa-apa yang kita pikirkan atau kita diskusikan itu memang betul-betul bukan debatable, karena masing-masing punya argo yang tidak ada referensinya gitu, tidak ada pembuktiannya gitu. Nah, dengan melihat video part 1 dan part 2, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih cerdas lah dalam teknik berbagai aspek persepedaan. Dan baik, sangat senang sekali menjumpai teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.